Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, mari kita simak dengan sungguh-sungguh supaya kita lebih dewasa rohani. Tetapi alangkah baiknya kalau kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan dalam acara Menerima hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat, kami boleh berjalan di atas kebenaran firman, dari kebenaran ilahi Tuhan. Sehingga kami boleh sampai ke tempat tujuan kami sebagaimana Tuhan inginkan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik Menerima hari ini yang akan kita kupas dan kita bahas adalah humility. Sekali lagi, humility. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, humility itu artinya adalah kerendahan hati. Kita akan belajar bagaimana kita harus menampilkan kerendahan hati. Kita harus menjadi seorang yang humble, seorang yang rendah hati, yang tidak mempertahankan kepentingan diri sendiri, tapi juga mau memperhatikan kepentingan orang lain, mau mengalah terhadap orang lain. Karena sikap rendah hati merupakan sikap yang diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah ajaran Yesus. Tentu kalau kita menjadi seorang yang memiliki kerendahan hati adalah seorang yang sesuai dengan hati Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu kisah fabel, yaitu kisah mengenai binatang yang dapat berbicara satu sama lain, binatang yang berlaku sebagai manusia. Layaknya manusia yang bisa berkomunikasi, itu adalah kisah fabel. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan ceritakan tentang 2 ekor kambing gunung. Nah, suatu hari 2 ekor kambing gunung itu mau berjalan ke tempat tujuan masing-masing. Tetapi untuk sampai ke tempat tujuan harus melewati suatu jalan yang sangat sempit sekali dan harus hati-hati karena hanya cukup untuk dilalui oleh seekor kambing. Di jalan itu tidak bisa 2 kambing, hanya seekor kambing, dan jalan itu sebelah kiri merupakan jurang yang amat sangat dalam, sebelah kanan adalah danau yang juga amat sangat dalam. Jatuh ke jurang akan mati, jatuh ke danau pun juga akan mati tenggelam. Jadi itu sebabnya kalau orang mau melewati jalan itu, maka cuma bisa seekor kambing yang jalan. Nah, kebetulan kedua ekor kambing ini berjalan dari arah yang berlawanan. Dan ketika kedua ekor kambing itu berjalan, meniti jalan yang sempit, yang cuma bisa dilalui seekor kambing, akhirnya mereka bertemu di tengah. Nah, di situ mereka merupakan jalan buntu. Tidak ada yang bisa melewati daripada kambing yang lain. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Seekor kambing mulai membaringkan dirinya di jalan itu. Dan dia berkata kepada kambing yang lainnya, silakan kamu jalan melewati tubuhku. Injaklah tubuhku dan lewati tubuhku supaya kamu bisa berjalan ke depan.
Akhirnya kambing yang lain itu mulai berjalan menginjak tubuh dari kambing yang membaringkan diri, yang mendekap di tanah, lalu dia bisa berjalan terus sampai ke tujuannya. Dan kambing yang mendekap di tanah, kemudian dia berdiri lagi dan jalan kembali sampai ke tempat tujuan yang ingin dituju. Akhirnya kedua kambing itu bisa sampai ke tempatnya masing-masing dengan selamat. Tidak ada yang jatuh ke jurang dan juga tidak ada yang jatuh ke danau. Kalau seandainya kambing itu tidak mengalah, saling menanduk, kemudian saling bersikuku satu sama lain, bertengkar, tidak ada yang mau mengalah, maka tidak ada yang akan sampai ke tempat tujuan. Bahkan kemungkinan dua-duanya akan binasa kalau mereka berkelahi, tidak ada yang saling mengalah. Jadi di sini kenapa kedua ekor kambing bisa sampai ke tempat tujuannya dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun? Karena ada seekor kambing yang rendah hati, yang mau mengalah, membaringkan dirinya untuk mendekap di tanah, untuk dijalani oleh kambing yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di sini bahwa kerendahan hati itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Kerendahan hati kadang-kadang itu meniadakan pertengkaran. Orang yang mau mengalah itu kadang-kadang meniadakan pertengkaran, perkelahian yang bisa terjadi kalau sama-sama mengotot satu sama lain, tidak mau mengalah satu sama lain. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ayat ini sangat relevan sekali dengan kisah fabel yang saya ceritakan tadi. Kalau seandainya kambing itu masing-masing ngotot mempertahankan kepentingan sendiri, tentu mereka tidak akan bisa jalan di tempat yang sempit tadi, yang hanya cukup untuk seekor untuk sampai di tujuan. Kalau seandainya kambing itu tidak rendah hati, tidak mau membaringkan dirinya di tanah untuk dilewati oleh kambing yang lain, juga mereka tidak akan sampai ke tempat tujuan. Jadi saudara sekalian, perhatikan baik-baik, kita harus mulai memperhatikan kepentingan orang lain dengan cuma kepentingan diri kita sendiri. Kita harus bersedia untuk mengalah, bersikaplah rendah hati. Orang yang bersikap rendah hati justru adalah orang yang rohaninya lebih dewasa. Orang yang bisa mengalah adalah orang yang rohaninya lebih dewasa. Mari kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, humility, supaya kita menjadi humble man, orang yang rendah hati. Seperti Yesus. Yesus adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, menjadi orang yang memiliki humility, menjadi orang humble man, orang yang rendah hati, sama seperti Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu kali